yang jadi penghalang itu sebenarnya kan memang ini urusan rasa, Gus. Iya. Sehingga mau dijelaskan seperti apapun, karena itu memang harus dialami sendiri dari setiap individu. Ketika masih belum pernah mengalami, sulit memang Gus mau percaya itu bahwa jenengan menyampaikan kalau sudah di situ itu begitu nikmat, hidup ini indah, tidak ada masalah sama sekali, enak dalam menjalani kehidupan, itu sulit untuk dipercaya. Karena lagi-lagi itu level rasa yang harus dialami sendiri. Tapi kan mayoritas dari kalangan umat, ya kalangan manusia, makanya kan sering meminta atau datang sama saya meminta pemecahan masalah, bagaimana cara menghadapi masalah seperti ini dan seperti itu kan gitu. Jadi ketika umat ini mulai berdatangan konsultasi seperti itu, dan akhirnya kan saya harus menyampaikan gitu, menyampaikan sedikit banyak bagaimana sih menjalani kehidupan ini agar tidak ada masalah dan tidak menganggap apapun itu masalah. Nah, ternyata yang banyak orang dalam menjalani kehidupan di dunia ini takut menghadapi masalah. Gitu. Cuma dia banyak membuat masalah. Itu anehnya. Takut punya masalah, tapi Perilakunya selalu membuat masalah. Tapi nanti diarahkan ke pendidikan rasa seperti itu, ya bermasalah juga kan, yang ngantuk lah, yang kesibukannya tidak bisa ditinggal lah, yang macam-macam alasannya gitu. Cuma dia ingin keluar dari permasalahan itu tadi. Tapi ketika diberi pemecahan masalah juga responnya ya kurang. Di situ yang menjadi teka-teki. Bahkan ya bukan cuma kita aja, mungkin majelis-majelis yang lain juga menghadapi permasalahan yang sama. Ada yang juga masih belum masuk ke dalam area kesadaran, sudah ingin seperti ini, ingin seperti itu kan. Ini tadi juga ada, tadi malam juga ada. Jadi tiap hari umat ini ada saja yang kesini, masalah anaknya, masalah tetangganya. Gitu. Ya jawaban saya ketika sampai tidak menganggap itu masalah, ya bukan masalah. Akhirnya ya berarti saya harus diam ya. Iya itu betul, wes diam. Iya anaknya tidak mau sekolah, sudah cepat. Ya. Dan seperti itu kan orang tuanya itu tidak mau mencari apa yang menyebabkan anak ini tidak bersekolah itu.
Ya hanya berpangku tangan, berdiam diri, nggak sekolah ya sudah gitu aja, lalu malah marah-marah gitu. Soalnya kan mencari permasalahannya. Dari kelas 1 sampai kelas 4 enggak ada apa-apa, baru kemarin kelas 4 kok enggak mau sekolah kan, itu ada apa. Kita kan ya musyawarah sama sekolah yang bersangkutan, ada apa. Terus masalah anaknya ya setiap hari dirayu, ayo sekolah, nggak usah marah-marah, penting wis diarahkan terus. Nah, besok-besok hari yang apa, pasti mau lagi sekolah. Tapi kalau orang tua sudah tidak mau tahu, tidak mau mencari sebab dari anaknya tidak mau sekolah itu tadi, ya tidak bisa. Aneka ragam. Memang kan dalam kehidupan ini di Al-Quran juga sudah dijabarkan, Gus, terkait dengan golongan-golongan manusia. Sebelumnya pernah ditanyakan di pengajian rutin malam Jumat itu, Gus, bahwa manusia ini terbagi menjadi 3 golongan. Ada golongan kiri di surat Al-Waqiah itu, Gus, ayat 7. Golongan kiri yaitu golongan orang-orang yang arah hidup, pilihan hidupnya itu ke neraka. Kemudian golongan kanan arah tujuan hidupnya itu hanya ke surga. Kemudian golongan yang satunya golongan orang yang lebih dahulu beriman, artinya menuju Allah. Itu, Gus. Nah, dari 3 golongan itu kan sebenarnya pilihan bagi kita semua, Gus. Cuman kan harus dipahami dulu golongan-golongan yang seperti itu yang seperti apa. Yang golongan kiri itu seperti apa, yang golongan kanan itu seperti apa. Mereka itu khususnya seperti golongan kanan lah, Gus. Dia tujuannya ke surga bukan ke Allah. Ya. Kalau yang golongan orang-orang yang beriman, dia tujuannya ke Allah bukan ke surga ataupun neraka. Dan itulah yang seperti seringkali Gus jelaskan, itulah orang-orang yang diberi nikmat yang sejati, yang sungguh-sungguh nikmat, bukan surga lagi tujuannya, bahkan melebihi surga mungkin, Gus. Ya. Nah, mungkin bisa Gus jabarkan lebih jelas lagi dalam praktek kehidupan sehari-hari ini, Gus. Contoh-contoh golongan kiri itu seperti apa sih, Gus? Kemudian golongan kanan itu seperti apa? Kemudian kalau golongan yang ini sudah sering kali yang lebih dulu beriman itu seringkali sudah Gus jelaskan, ya mungkin nanti diperjelas lagi. Seperti apa sih, Gus, golongan kiri lah, Gus, dulu? Ya, ciri-cirinya saja maksudnya bisa jelaskan ya, orang-orang yang dimaksud golongan kiri itu biasanya orang itu enggan atau tidak memiliki karakter rendah hati. Jadi apapun yang dia lakukan itu pasti benar. Selalu merasa benar. Selalu merasa paling benar. Ya, terus tidak mau mengambil atau menerima masukan atau kritikan dari orang lain. Akhirnya benar atau tidaknya sesuai dengan kehendaknya sendiri.
bukan atas pertimbangan Al-Quran, bukan atas pertimbangan hadis, bukan atas pertimbangan teman-teman kita yang lain, timbangannya sendiri toh. Menolak petunjuk apapun ya. Iya. Tapi biasanya orang-orang seperti itu sangat mudah untuk ditipu, karena mereka cenderung melihat kepada fakta yang terlihat. Contoh ini, orang yang enggak pernah masuk ke dalam dunia orang-orang konglomerat, adalah orang yang punya banyak uang, dikiranya kan orang-orang kita lihat kan aman-aman saja, nggak ada masalah, nggak ada kan itu. Nah, tapi setelah kita masuk ke dunia orang-orang seperti itu, di pengalaman saya, ternyata ya nggak semua sih, tapi sebagian banyak. Meskipun hartanya banyak, uangnya banyak, mau bersedekah ini masih ada perhitungan, Mas. Masih diperhitungkan. Gitu. Masih anaknya gini, masih kurang gini, masih ada masalah terus. Kalau dilihat secara luar kan kayak tidak ada apa-apa. Kayak enak lah. Iya, kayak enak, hidupnya selalu ingin apa aja bisa beli. Tapi ketika kita masuk di area dalam keluarga mereka, ternyata sama sekali tidak sesuai dengan apa yang telah kita pikirkan. Kejadiannya itu malah kebalikannya kadang itu. Tapi ketika orang-orang seperti itu, ada yang menyanjung dia, sebagainya, intinya penuh dengan sanjungan lah. Nah, dia mudah tertipu dengan sanjungan itu. Akhirnya ketika ada didekatin orang, selalu menyanjung dia, membaik-baikan dia. Nah, ternyata dia mau pinjam uang, kadang itu kan, pinjam uang sekian, ya dikasih. Masalahnya apa? Ya itu tadi, orang-orang seperti itu ciri-cirinya seneng disanjung. Akhirnya apa yang terjadi setelah dia mendapatkan uang? Apa sudah? Itu enggak, katanya saya tahu sendiri, pernah tahu orang-orang yang seperti itu mengalami seperti itu. Kok bisa ya orang-orang yang sudah kelihatannya itu uangnya sudah banyak, tapi kalau ada orang yang bersungguh-sungguh ingin membantu dia supaya dia tidak terjerumus kepada hal yang enggak percaya, Mas. Tapi kalau ada orang yang menipu, prinsipnya menipu tapi lewat sanjungan-sanjungan, dia percaya. Tapi kalau ada orang yang jujur, itu kan biasanya itu kan tidak mudah untuk menyanjung, Mas. Dia selalu mengatakan fakta yang terjadi, apapun itu risikonya. Itu loh orang-orang yang jujur. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak jujur, dia suka membolak-balikkan fakta, gitu loh. Wong dia itu intinya itu pelit, dia ngomong sampean ini dermawan, kan gitu ya. Padahal pelit aslinya. Cuma dia menginginkan itu, targetnya itu mau pinjam uang itu tadi. Dan akhirnya setelah dia mendapatkan apa yang dia, dijauhin sudah. Nah, dikembalikan uangnya itu. Gitu. Tapi dia percaya orang si kaya ini tadi. Tapi kalau ada orang yang enggak bisa memutarbalikkan fakta, orang ini apa adanya. Kalau sampean ingin selamat, ingin lalu ya sampean enggak boleh seperti ini.
Ya, diarahkan seperti itu, tidak percaya dia mas. Soalnya dia tidak menyanjung, malah kayaknya menakut-nakuti kan itu. Sampean kalau mau selamat ya sama tetangga yang bagus, ngomongnya dijaga, jangan sembarangan ngomong, jangan ndak, biar tetangga tidak sakit hati sama sampean, supaya sampean disukai tetangga. Tidak mau diberi nasihat seperti itu, tidak mau. Tapi kalau disanjung-sanjung, oh masih baikan sampean sama tetangganya itu, oh seneng kalau seperti itu fakta itu. Dan seringkali saya masuk ke area-area orang kaya itu, hampir mayoritas seperti itu, ya tidak semua sih, 80%. Golongan-golongan kiri itu ciri-cirinya seperti itu, enggan untuk menerima nasihat, masukan dari siapapun. Dia selalu mengedepankan apa yang sudah dia tahu, apa yang sudah dia punyai. Sengaja menutup mata hatinya ya Gus. Iya. Sekarang haji ya itu kan sering kan, arisan udah sampean kan sebetulnya haji kan tidak mampu mas, dia ikut arisan ya gitu. Arisan itu kan pinjam uangnya temannya dulu dipakai kan gitu. Arisan itu udahlah apa tidak mampu, sudah lebih baik itu uangnya ditabung sendiri buat bahagiain orang tua dan anak-anak istri sampean. Nggak mau mas, dikiranya bisa berhaji itu sudah masuk surga itu. Bahkan nilai dari memuliakan, membahagiakan kedua orang tua dan keluarga itu lebih rendah daripada berhaji, masih unggulan berhaji. Itu kan kesannya kan ke sana, sehingga dia lebih memilih berhaji, ikut arisan daripada uangnya digunakan untuk memuliakan orang tuanya. Nah itu kan sudah bukti, fakta. Nah, kan di kitabnya sudah kalau mampu, kalau lebih-lebih. Nah kalau tidak mampu ya tidak usah, tidak wajib kan itu. Kalau selama ada uang itu masih bermanfaat untuk orang lain, ya lebih baik kita gunakan untuk menolong sesama. Kan gitu. Tapi diingatkan itu ya tidak mau. Tidak tahu apa yang menjadi motivasi mereka kok apa ya? Sekeras itulah. Iya, hatinya. sekencang itu keniatannya, seolah-olah haji itu bisa menyelamatkan dia dunia akhirat. Sehingga dia mengabaikan orang tuanya, mengabaikan anaknya sendiri, mengabaikan keluarganya, mengabaikan saudara-saudaranya. Itu loh. Entah kok hebat doktrinnya itu. Sehingga dia tidak bisa memilah dan memilih itu tadi. Gelap. Bahkan ada juga kemarin itu berangkat haji, anaknya ini tidak ditinggalin uang mas, sama sekali, yang ditinggal di rumah itu. Ditinggalin uang bensin, disuruh jual bensin, nanti labanya itu disuruh buat makan selama ditinggal haji. Dan sangat disayangkan sekali. Nah, kalau golongan itu golongan kiri, kalau golongan kanan itu biasanya mudah untuk menerima masukan dari orang lain. Cuma belum tentu dia
praktek dan mengamalkan, tapi dia sudah di cirinya itu mau menerima masukan dari orang lain. Dan akhirnya sedikit banyak dia memperoleh informasi dan keilmuan dari teman-temannya. Ketika seseorang itu sudah mau menerima masukan dari orang lain, berpikir, menimbang dengan masukan dari orang lain itu, maka dia akan bisa ada perubahan dalam kehidupan. Sebabnya dia ingin bersikeras seperti ini, ketika ditegur oleh temannya, jangan seperti itu, kamu dipikir jangan-jangan, oh iya, kayaknya tidak pantas kalau saya terus seperti ini. Benar kata saya, teman Akhirnya saya. lebih berhati-hati ya Gus ya. Akhirnya lebih berhati-hati. Nah, kalau golongan kiri tidak mau, tidak ada pertimbangan sudah. Wah, apa kamu ini? Gitu. Rajin beramal, tapi tidak tahu tujuan amal itu diarahkan kemana. Akhirnya hanya sebatas surga dan neraka itu tadi ibadahnya, waktu. Makanya kan ada 3 golongan. Golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang terdahulu. Yang terdahulu ya siapa? Ya Nabi Adam dan seterusnya, Nabi Ibrahim. Mungkin dari golongan yang lain juga ada, seperti dari kalangan Jawa, Arjuna, terus Gatut Kaca, terus apa lagi satrio Jawa itu kan, Satrio Pinyingit, terus apa lagi Sunan Kalijaga, terus Siti Jenar, apalagi raja-raja di Nusantara ini kan. Ada juga yang sampai dilegendakan itu dibuat pedoman itu ini yang terkenal dengan syairnya itu sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji itu kan. Siapa sih namanya? Baik. Siapa sih? Lupa. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Sotasoma. Sotasoma itu kan juga legenda dari pribumi kita. Jadi dia itu anak seorang raja, terus dia tidak mau tinggal di dalam kerajaan ayahnya yang tadi, dia melanglang buana, dia berjalan, dan dia mempunyai karakter rela berkorban demi orang lain. Jadi riwayatnya itu ketika ada seekor naga ingin memakan hewan, dihadang sama Sotasoma. Jangan kau makan hewan itu, makan aja aku. Nah itu. Akhirnya naganya berpikir, ini kok ada manusia yang rela saya makan daripada hewan ini. Berarti ini bukan orang sembarangan. Akhirnya naga itu memutuskan untuk berguru kepada dia. Itu riwayat. Sampai harimau, sampai raksasa itu yang suka makan raja di ceritanya, dihadang oleh Sotasoma, jangan memakan dagingnya raja-raja yang lain, makan aja aku. Nah, akhirnya raksasa itu pun merasa itu tadi, baru pertama ini saya jumpa manusia model seperti ini. Yang banyak itu makanlah teman saya, jangan makan saya kan gitu. Nah, ini kok enggak, makan aja saya, jangan teman saya.
Nah, akhirnya banyak pengikutnya mas. Nah Saksa juga ikut dari sama dia Sutasoma. Akhirnya apapun yang dipunyai oleh mereka diberikan semua sama Sutasoma, termasuk emas, apapun yang mereka miliki. Loh, kaya tapi dia tanpa sakti, tapi tanpa senjata apapun. Itu kan banyak suri-suri teladan dari nenek moyang kita sebetulnya. Yang harus kita teladani. Inilah yang dimaksud golongan orang-orang yang terdahulu itu. Kita harus mengambil pelajaran dari mereka. Bagaimana cara orang-orang dulu itu menjalani kehidupan, kok bisa sampai seperti itu, mempunyai kerajaan yang besar dan mengikut yang banyak kan. Awal mulanya itu bagaimana kan itu. Belajar dari sana.